Halo, jumpa dengan Ibu Sandra Starisa Putri. Ibu akan menyampaikan layanan dasar bimbingan dan konseling tentang cara belajar yang efektif di rumah saat pandemi COVID-19. Tujuan dari layanan bimbingan dan konseling ini yaitu ada tujuan umum dan ada tujuan khusus yang akan kita capai. Nah, tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling ini di mana peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar di rumah secara efektif saat pandemi COVID-19. Kemudian tujuan khusus dari layanan ini ada 4. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan bagaimana belajar efektif di rumah saat pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu membuat peserta didik mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi cara belajar efektif di rumah saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, membuat peserta didik mampu mengklasifikasi berbagai macam metode pembelajaran efektif di rumah saat pandemi COVID-19. Kemudian yang keempat, yaitu membuat peserta didik mampu menganalisis teknik belajar yang efektif di rumah saat pandemi COVID-19. Belajar efektif itu apa sih? Nah, belajar efektif itu merupakan belajar yang membutuhkan kesungguhan dan juga fokus yang bertujuan agar mudah memahami pelajaran sehingga belajar itu menjadi bermakna atau berkesan. Bisa dibayangkan ya, ketika kita bisa menikmati yang namanya belajar ya, bisa menikmati yang namanya belajar sehingga belajar itu bisa bermakna dan kemudian bisa berkesan sehingga apa yang ingin kita tuju itu bisa tercapai. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi belajar efektif di rumah saat pandemi COVID-19. Nah, ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal itu ada 6 hal yang harus kita tahu. Yang pertama adalah kondisi fisik atau jasmani seseorang. Nah, jadi kalau kita dalam kondisi sehat ya, nah tentunya akan sangat membantu kelancaran proses belajar kita ya. Tapi kalau kita dalam kondisi sakit tentunya akan menghambat kita dalam memahami suatu konsep pelajaran atau berhitung atau mengerjakan tugas. Oleh karena itu sangat penting sekali bagi kita untuk menjaga kesehatan, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini kita jaga fisik kita supaya tetap fit dan kemudian kita bisa menjalankan proses pembelajaran dengan baik dan lancar. Yang kedua adalah kondisi psikis. Nah, di mana kita harus senantiasa menjaga kondisi psikis kita dalam keadaan stabil. Nah, karena kalau kita dalam keadaan tertekan atau banyak masalah, nah itu sangat berpengaruh sekali terhadap proses belajar atau aktivitas belajar kita. Oleh sebab itu, ketika kita ada masalah, nah harus segera diselesaikan sehingga tidak mengganggu aktivitas yang lain. Kemudian yang ketiga adalah niat. Nah, ini sangat penting sekali Ananda. Jadi bagaimana meluruskan niat kita di awal ya, apa yang ingin kita dapatkan, apa yang ingin kita capai itu harus kita pasangkan niat di awal. Jadi sehingga kita bisa memperoleh sesuai dengan apa yang kita niatkan itu ya. Kemudian yang keempat adalah kecerdasan. Nah, di mana kecerdasan seseorang tentunya sangat berpengaruh terhadap proses belajar seseorang. Semakin cerdas seseorang, maka dia akan semakin efektif dalam menjalankan proses belajar ya. Nah, namun seperti apapun kondisi kita hari ini, dengan kemampuan kecerdasan kita yang masing-masing berbeda, tapi harus kita senantiasa untuk mengasah kecerdasan kita itu dengan aktivitas belajar, dengan aktivitas yang positif. Nah, sehingga memang kecerdasan kita itu semakin baik dan semakin baik. Kemudian yang kelima adalah minat ya, minat atau kemauan kita dalam menjalankan aktivitas belajar itu sendiri. Nah, dimana ketika kita punya kemauan yang kuat untuk melakukan sesuatu, maka kita bisa menjalankan aktivitas itu dengan ringan tanpa tekanan. Kemudian yang keenam adalah motivasi. Nah, butuhnya dorongan dalam diri kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas belajar itu dengan baik ya, dengan penuh semangat gitu ya. Sehingga memang apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin dapatkan itu betul-betul bisa tercapai nantinya.
Nah, oke. Kemudian faktor eksternal yang harus kita tahu, yaitu bagaimana kita harus bisa mempersiapkan sarana dan prasarana yang kita butuhkan untuk belajar di rumah itu kita penuhi gitu ya. Nah, jadi mulai dari alat tulis, kemudian apa-apa saja yang kita butuhkan, kuota internet mungkin, nah kemudian laptop atau handphone dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita juga harus mempersiapkan lingkungan sekitar kita itu dalam kondisi yang nyaman, kemudian dia jauh dari kebisingan dan gangguan, sehingga memang aktivitas belajar kita bisa berjalan dengan lancar dan efektif. Oke, kemudian ada 3 metode ya, metode pembelajaran yang efektif di rumah di saat pandemi COVID-19 ini, yaitu DLH. Apa itu DLH? Nah, ada daring method, ada luring method, dan ada home visit method. Nah, daring method ini adalah pembelajaran jarak jauh ya, yang membutuhkan jaringan internet yang stabil. Bagi Ananda yang memungkinkan lingkungannya atau lingkungan di rumahnya dengan fasilitas tersebut, nah ini sangat efektif sekali bagi kita untuk melaksanakan daring method. Nah, kemudian luring method. Nah, ini bagi Ananda yang mengalami kendala dengan jaringan internet tadi, bagaimana? Nah, ini ada solusinya, yaitu luring method. Nah, Ananda tidak dalam hal luring method ini tidak menuntut Ananda harus punya handphone Android, harus punya harus ada jaringan internet yang stabil gitu ya. Ananda bisa melakukan luring method ini, yaitu dengan cara Ananda datang ke sekolah, kemudian meminta tugas kepada guru dan meminta penjelasan kepada guru apa yang perlu Ananda lakukan untuk satu minggu ya. Nah, kemudian setelah Ananda melakukan aktivitas belajar 1 minggu dan tugas-tugas yang Ananda kerjakan, Ananda kumpulkan kemudian ke sekolah, kemudian Ananda jemput lagi tugas untuk 1 minggu yang akan datang ya. Nah, kemudian home visit method. Nah, ini adalah yang memungkinkan bagi pendidik atau peserta didik untuk melakukan kunjungan rumah ya. Pendidik melakukan kunjungan rumah kepada peserta didiknya, di mana yang memang situasinya sangat memungkinkan ya. Nah, misalnya dengan jumlah peserta didik yang tidak banyak, kemudian tempat tinggalnya mudah dijangkau gitu ya. Nah, ini sangat efektif sekali. Nah, kalau berdasarkan efektif atau tidaknya, nah, dari ketiga ini yaitu DLH tadi, nah itu adalah tergantung situasi dan kondisi kita ya, sehingga memang tidak ada alasan bagi kita untuk tidak belajar di masa pandemi COVID-19 ini ya. Jadi meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 kita tetap ya dalam kita tetap belajar ya. Nah, oke. Kemudian teknik belajar yang efektif di rumah saat pandemi COVID-19. Nah, ada 5 hal yang harus kita lakukan ya. Nah, yang pertama adalah membuat tempat belajar itu menjadi nyaman ya, menjadi nyaman, kemudian jauh dari gangguan gitu ya. Nah, misalnya kita jauhkan dari televisi ya, sehingga kita tidak tergoda dengan siaran-siaran televisi gitu, sehingga kita bisa tetap fokus dengan aktivitas belajar kita. Nah, kemudian belajar di waktu yang tepat sesuai dengan jadwal yang diberikan dari sekolah. Nah, itu seharusnya menjadi panduan bagi kita ya dalam melaksanakan aktivitas belajar di rumah. Nah, seperti absen, jam berapa Ananda harus mengisi daftar hadir gitu ya. Kemudian jam berapa Ananda harus mengumpulkan tugas. Nah, itu Ananda lakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, sehingga tidak terganggu untuk aktivitas Ananda belajar berikutnya ya. Nah, oke. Kemudian Ananda buat kelompok belajar online. Nah, ini adalah yang bisa memfasilitasi Ananda supaya Ananda bisa berbagi ya, kemudian Ananda bisa bertanya kepada teman mungkin atau kepada guru ya, sehingga kendala apa yang Ananda alami, nah itu bisa terpecahkan atau ada solusinya ya. Nah, Anda buat kelompok belajar melalui WA misalnya, kemudian Anda sertakan guru pembimbing di dalamnya. Nah, itu sangat bagus sekali ya.
Kemudian yang keempat yaitu menyiapkan jaringan internet yang bagus. Ya, untuk Ananda yang memilih daring method tadi ya, Ananda siapkan jaringan internet yang bagus ya. Misalnya untuk lingkungan Ananda itu jaringan internet seperti apa yang sangat mendukung misalnya ya. Kemudian yang terakhir adalah Ananda memilih fasilitas belajar online yang terbaik. Seperti apa gitu ya. Nah, fasilitas belajar online terbaik ini adalah tentu sesuai dengan kebutuhan Ananda ya. Misalnya Ananda membutuhkan fasilitas belajar yang tidak banyak iklan di dalamnya misalnya, supaya untuk menghemat kuota internet gitu ya. Nah, Ananda pilih ya mana kira-kira yang di antara fasilitas belajar online yang sekian banyak gitu ya, Ananda pilih mana yang bagus ya, mulai dari Google Classroom, kemudian Microsoft Office 365 gitu, kemudian atau melalui WA gitu ya, atau melalui Facebook atau mana saja gitu ya, mana yang kira-kira memang betul-betul efektif dan bisa memperlancar kegiatan aktivitas belajar Ananda di rumah ya. Jadi meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini Ananda tetap semangat, kemudian tetap meluruskan niat supaya memang apa yang ingin Ananda capai ya, apa yang Ananda cita-citakan itu nantinya bisa terwujud. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu berikan ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.